Selamat sore jemaat sekalian, kita masuk dalam saat merenungkan firman Tuhan dalam jam doa pada petang hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari kisah yang ditulis oleh Lukas dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai dengan 43. Kisah tentang penyembuhan seorang yang buta bernama Bartimeus. Kita semua mungkin pernah mendengar ya kisah ini. Kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan secara ajaib dan luar biasa. Saya beri judul renungan ini yaitu, apakah Anda siap disembuhkan? Apakah saudara juga pada sore hari ini siap untuk disembuhkan? Saudara, kita hidup di dunia yang membutuhkan penyembuhan. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan penyembuhan. Rasa sakit dari penyembuhan ini berlipat ganda, saudara. Yaitu sakit yang berasal dari trauma masa lalu, luka masa lalu, dan juga luka atau trauma pada masa kini. Trauma baik secara fisik, emosional, spiritual, dan juga mental. Beberapa dari orang-orang ini telah menerima kabar yang buruk dari dokter mereka dan sangat membutuhkan keajaiban. Cedera fisik dalam bentuk apapun telah membuat orang lain menjadi cacat atau lumpuh. Sampai-sampai mereka berjuang untuk menyelesaikan tugas yang paling sekecil apapun. Banyak orang menjadi korban penganiayaan dan penelantaran pada masa kecil yang telah melumpuhkan mereka secara emosional, mental, sebagai orang dewasa pada masa sekarang. Mereka mungkin ada di keluarga kita, persekutuan gereja kita, atau mungkin tetangga kita. Mereka adalah orang-orang yang kita temui di sekolah dan juga di tempat kerja kita. Di berbagai tempat kita selalu berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Itu mereka yang sangat membutuhkan penyembuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi penyembuhan tidak datang. Rasa sakitnya tidak mereda. Penderitaan dalam dan luar yang konstan dan seringkali tidak ada bantuan dari dokter, mungkin juga psikolog, konselor, atau bahkan pelayanan. Seringkali seorang tidak mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ia tidak percaya atau percaya, tetapi hanya ia tidak berseru, meminta belas kasihan Tuhan. Atau ia berteriak juga, namun berhenti berteriak, berhenti meminta. Karena kenyataan hidup menyuruhnya diam. Seorang dapat duduk di gereja sepanjang hidup mereka. Dan banyak dari mereka tidak pernah benar-benar membuka diri mereka dan membiarkan Tuhan menyembuhkan luka hati dan pikiran. Yang ada adalah kepanikan, ketakutan, keputusasaan, menyerang orang-orang. Ketika menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan hidup lama, atau penyakit mereka adalah sesuatu yang tidak dapat disembuhkan oleh para dokter, mereka menjadi begitu frustasi. Tetapi Tuhan mengajukan pertanyaan pada waktu itu kepada Bartimeus yang mengalami persoalan yang sama. Apakah saudara, apakah Anda siap untuk disembuhkan? Ada banyak alasan yang masuk akal dan terus akan ada alasan untuk kita berhenti beriman, berdoa, dan berharap kepada Tuhan Yesus untuk apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi belajar dari kehidupan pengemis buta itu, Bartimeus, yang terus berseru dengan iman dan ia mendapatkan jawaban. Mengapa kelihatannya Tuhan menyembuhkan beberapa orang dan bukan yang lain? Dan yang menarik dari cerita tentang Bartimeus si buta ini ialah orang lain hanya melihatnya sebagai seorang dari Nazaret. Melihat Yesus hanya sebagai seorang dari Nazaret, ayat yang ke-37. Sedangkan Bartimeus melihat Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini perbedaannya, saudara. Mengapa ia mempunyai pemahaman yang demikian? Padahal matanya buta. Yang pertama, saudara, ia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, ayat 36 ya. Dan ini merupakan suatu kerinduan yang baik. Ada satu lagu yang berjudul Lebih Dalam Lagi. Lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukannya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Referen itu berkata,
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih lagi. Ku cinta Kau Yesus. Aku mengasihi. Saudara, karena ia buta maka ia mempergunakan mata orang lain. Sehingga ia dapat mengetahui bahwa Yesus. Inilah sikap dan tindakan yang belum dipunyai oleh murid-murid yang lain. Atau orang-orang yang pada waktu itu ada. Dan mungkin juga merupakan sikap kita selama ini. Bagaimana saudara melihat Yesus? Artinya, tidak ada rasa kerinduan kita untuk terus mengenal Dia semakin dalam dengan banyak membaca firman. Kerinduan membaca firman Tuhan penting, saudara, untuk kita dapat mengerti dan mengenal Yesus dengan lebih dalam. Yang kedua, ia mempunyai pemahaman yang benar tentang Yesus, yaitu sebagai Mesias. Ia tidak seperti orang pada umumnya. Firman ini mempertanyakan ketepatan dan kedalaman kita mengenal Dia dan mempersilahkan Dia berkarya sesuai dengan kemesiasannya, ketuhanannya, kejuruselamatannya dalam hidup kita. Saya sampai kepada renungan ini dengan sebuah penutup. Setelah melihat pengalaman hidup Bartimeus, orang pengemis buta yang mengalami pemulihan, kita menjadi mengerti bahwa untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, bukan hanya saja cukup mengetahui tentang siapa Tuhan Yesus, tetapi juga ada kerinduan untuk datang kepadanya, terus-menerus memohon belas kasihannya, yaitu dengan berdoa. Berteriak mungkin, tetapi berdoa dan terus berdoa. Apakah Anda mengalami masa-masa ketika setiap upaya yang Anda tempuh untuk menyelesaikan suatu masalah justru terhalang oleh kesulitan yang baru. Dan satu hal yang tidak akan berubah dari dulu hingga sekarang. Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan orang benar yang berseru kepadanya. Apakah saudara mau meneladani Bartimeus yang sungguh-sungguh rindu dihampiri oleh Tuhan, sungguh-sungguh rindu untuk mengalami jamahan Tuhan. Kesembuhan itu setidaknya juga bergantung kepada saudara. Tuhan siap menyembuhkan kita. Yang penting di sini adalah iman dan kerinduan hati kita yang dalam. Teruslah berharap kepada Tuhan di dalam doa saudara. Jangan berhenti, jangan putus asa. Tuhan memberkati kita.